Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Melinda, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai submateri dari transformasi, yaitu konsep rotasi. Adapun referensi yang kita gunakan ialah buku matematika SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Seperti pada gambar ini ya bukunya. Untuk menemukan konsep rotasi, mari kalian perhatikan gambar berikut. Bisa kita lihat ya pada gambar, di sini terdapat 3 objek, yaitu bangun segitiga, yang diputar dengan sudut putaran tertentu. Jadi, kita lihat sendiri, ketiga gambar ini, rotasi objeknya dengan pusat rotasinya yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk hasil putaran atau hasil rotasinya itu akan bergantung pada pusat putaran dan besar sudut putarannya. Baik, di sini bisa kita lihat untuk gambar yang A ya. Putaran objeknya dengan sudut putaran itu berada pada objek itu sendiri. Nah, sedangkan pada gambar B bisa kita lihat putaran objeknya dengan pusat putarannya berada di ujung atau di pinggir objek itu sendiri. Sedangkan pada gambar C itu menunjukkan putaran objek dengan pusat putarannya berada di luar dari objek itu. Nah, dari ketiga gambar ini juga bisa kita lihat ya bahwasannya ketika objek mengalami perputaran atau rotasi, ternyata bentuk dan ukuran objek itu sendiri tidak berubah. Bisa kita lihat ya pada gambar yang A, ketika objeknya mengalami perputaran, nah dari hasil rotasinya itu sendiri, kita lihat pada gambar bahwasanya objek itu tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Nah, sama seperti pada gambar B dan C. Nah, dari situ kita memperoleh sifat rotasi, yaitu bisa kita baca ya pada sifat 4.3 pada gambar. Bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Berikutnya, kita akan melakukan percobaan kembali untuk mendapatkan konsep rotasi. Nah, mari kalian perhatikan pergerakan titik pada gambar berikut. Pada bidang koordinat kartesius ini bisa kita lihat, di sini ada titik A yang diputar dengan sudut beta dan dengan pusatnya yaitu 0,0. Nah, kalian masih ingat konsep trigonometri bukan? Nah, coba dilihat ya pada segitiga OCA. Di titik A ini koordinat objeknya ialah R cos alpha, R sin alpha. Lalu objeknya ini diputar sebesar sudut B dan pusat O atau 0,0 sehingga posisi objeknya menjadi di titik A aksen. Pada koordinat objeknya R cos alpha tambah beta, R sin alpha tambah beta. Nah, dengan demikian kita akan mencoba nih mencari konsep rotasinya. Kita misalkan matriks rotasi adalah matriks ordo 2x2 seperti gambar dengan elemen A, B, C, D, sehingga titik asal A dengan koordinat X, Y diputar atau dirotasikan
menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X, Y ataupun nilai X aksen, Y aksennya seperti ini. A R cos alfa, R sin alfa dirotasikan atau diputar menghasilkan A aksen R cos alfa tambah beta, R sin alfa tambah beta. Kita bandingkan ya. Jadi di sini R cos alfa tambah beta, R sin alfa tambah beta itu sama dengan matriks rotasi A, B, C, D. Nah, begitu pula dengan R cos alfa, R sin alfa itu sama dengan AR cos alfa ditambah BR sin alfa, CR cos alfa ditambah DR sin alfa. Nah, kemudian kita dapatkan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta sama dengan A cos alfa ditambah B sin alfa, C cos alfa ditambah D sin alfa. Ini berarti A sama dengan cos beta, B sama dengan negatif sin beta, dan C sama dengan sin beta, D sama dengan cos beta. Dengan demikian, matriks rotasi sebesar sudut beta dan pusat rotasi O atau 0,0 tadi ialah cos alfa negatif sin alfa, cos alfa. Lalu bagaimana nih jika pusat rotasinya di titik P atau P, Q? Nah, jadi pertama-tama kita boleh menggeser atau mentranslasikan terlebih dahulu pusat rotasinya ke titik O atau 0,0. Kemudian setelah terjadi proses rotasi atau perputaran, kita dapat mentranslasikan kembali sejauh pusat rotasi sebelumnya. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Titik A atau X, Y diputar dengan pusat P atau P, Q dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen atau X aksen, Y aksen. Nah, ini bisa kita tulis dengan seperti ini. Nah, lalu untuk mendapatkan bayangannya, kita dapat menggunakan persamaan di bawah ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali X kurang P, Y kurang Q ditambah P, Q. Jadi untuk matriks rotasi dengan sudut alfa yang berlawanan arah jarum jam yaitu adalah cos alfa negatif sin alfa, cos alfa. Nah, dan perlu diingat ya, untuk sudut alfa positif itu dihitung berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, jika sudutnya negatif, maka itu dihitung searah jarum jam. Nah, dari penjelasan panjang tadi telah kita dapatkan dua rumus rotasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila pusat rotasinya di titik O atau 0,0. Yang kedua, apabila pusat rotasinya di titik P atau P, Q. Selanjutnya kita ke contoh yang pertama.
Jika titik A dengan koordinat negatif 2,3 dirotasikan dengan pusat O atau 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik-titik tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tuliskan dulu seperti ini ya. Titik A negatif 2,3 diputar dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan di bawah ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali negatif 2, 3. Selanjutnya kita dapatkan X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 1, 0 dikali dengan negatif 2, 3 sama dengan negatif 3, negatif 2. Jadi bayangan titik A-nya adalah A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Lalu kita ke contoh yang kedua. Jika garis X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0, dirotasikan dengan pusat P 1, negatif 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada gambar. Pertama-tama kita misalkan titik A, X, Y itu memenuhi persamaan X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga titik A, X, Y diputar atau dirotasikan dengan pusat P 1, negatif 1 dan sudut 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, didapatkan di bawah ini ya. Kita menggunakan persamaan pada pusat P atau P, Q. Jadi, X aksen, Y aksen sama dengan cos negatif 180 derajat. Negatif sin negatif 180 derajat, sin negatif 180 derajat, cos negatif 180 derajat dikali X kurang 1, Y kurang negatif 1, kemudian ditambah 1, negatif 1. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan seperti biasa. Maka didapatkan X aksen, Y aksen sama dengan negatif X ditambah 2, negatif Y dikurang 2. Nah, itu berarti nilai X aksennya kita ketahui sama dengan negatif X ditambah 2, Y aksennya sama dengan negatif Y dikurang 2. Nah, dari nilai X aksen, Y aksen yang didapatkan tadi, kita dapat menemukan nilai X dan Y-nya. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 2 dikurang dikurang X aksen, nilai Y-nya sama dengan negatif Y aksen dikurang 2. Nah, selanjutnya setelah nilai X dan Y-nya kita temukan, maka kita substitusikan nilai X dan Y-nya itu ke garis yang kita ketahui tadi pada soal. Nah, sehingga didapatkan bayangannya yaitu 2 kurang X dikurang 2 dikali negatif Y
dikurang 2 ditambah 3 sama dengan 0. Atau X dikurang 2Y dikurang 9 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas komposisi rotasi. Nah, bisa dibaca. Di sini ada masalah 4.8. Misalkan titik A, X, Y diputar dengan pusat O 0,0 dan sudut alfa 1 dilanjutkan rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut alfa 2 menghasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, selanjutnya dapatkah kalian membangun formula komposisi rotasi? Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, kalian bisa lihat di buku pada halaman 168 ya. Nah, dari panjangnya penyelesaian tadi, kita peroleh formula untuk komposisi rotasi pada pusat O 0,0, yaitu jika rotasi pertama di titik pusat O dengan sudut alfa 1 dan rotasi kedua di titik pusat O dengan sudut alfa 2 adalah rotasi sebesar alfa 1 pada sudut O 0,0 dan rotasi sebesar alfa 2 pada sudut O 0,0, dengan maka matriks komposisi rotasinya dapat dituliskan seperti di bawah ini. M atau notasi dari matriks komposisi rotasi dengan rotasi sebesar alfa 1 pada sudut O 0,0 dan rotasi sebesar alfa 2 pada sudut O 0,0 sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1 negatif sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 cos alfa 2 ditambah alfa 1. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai submateri konsep rotasi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sebagai latihan, silahkan kalian jawab soal dari uji kompetensi 4.3 halaman 175 nomor 6. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.